Selamat siang Auto Family dimanapun Anda berada. Saat ini kita live langsung dari Auto 2000 Malang Singosari dengan mengangkat tema bagaimana sih tips dan trik berada di wisata Malang dengan menggunakan kendaraan otomatis. Nah, bukan hanya itu nih Auto Family. Auto Family pasti ada nih ya yang sering-sering jalan-jalan ke Malang dan tahu kan bahwa Malang ini begitu terkenal dengan spot-spot pariwisata yang menarik. Dan pada live kali ini kita akan membahas apa saja sih spot-spot yang menarik di kota Malang Raya ini. Tentu saja hari ini saya nggak sendirian nih Auto Family. Hari ini saya akan ditemani dengan salah satu pakar atau expert bengkel Auto 2000. Langsung saja kita sambut Bapak Andi Kurniawan. Selamat siang, Mbak Daniela. Pak Andi. Selamat siang juga Auto Family semua. Selamat berjumpa lagi di acara Tanya Bengkel Auto 2000. Nah, Auto Family ya, jangan lupa setiap hari Kamis itu usahakan nonton IG live kita, yaitu di Tanya Bengkel. Nah, live di Auto 2000 ID ya Pak ya? Betul, Auto 2000 ID di sini. Nah, Auto Family, katanya sih kalau tidak kenal maka rezeki akan datang. Nah, kali ini dengan saya, Andi Kurniawan, saya sebagai Kepala Bengkel Auto 2000 Singosari, yang kebetulan kita live hari ini di Malang Raya. Benar. Itu Mbak Daniela. Nah, jangan lupa Auto Family ya, untuk saksikan ini sampai dengan akhir sesi, pasti nantinya akan ada yang paling seru-seruan lah kita di sini nanti ini. Benar. Oke Pak Andi, mungkin Pak Andi perkenalkan diri dulu nih ke Auto Family, penasaran ini kayaknya. Iya Mbak Daniela, nanti kalau Auto Family ke Malang ya, ke area Malang, silakan bisa mampir di beberapa cabang kita di Kota Malang ini yang tadi disebutkan sama Mbak Daniela. Ada di tempat saya yaitu Auto 2000 Singosari. Saya di sini sebagai kepala bengkel, panggil saja saya Andik di situ. Nah, kalau ngomong ke kota, ada dua tuh cabang kita. Dari 2000 Malang Sukun dan 2000 Sutoyo. Nah, kalau Auto Family mau ke arah timur, ada Probolinggo sama ada 2000 Pasuruan. Benar. Nah, ini Pak Andi kan sebagai kepala bengkel, tentunya kita harus concern ya Pak ya, dengan protokol kesehatan yang ada di bengkel Auto 2000. Mungkin Pak Andi bisa menjelaskan Pak, bagaimana sih pelaksanaan protokol kesehatan yang ada di bengkel-bengkel Auto 2000 ini Pak? Betul Mbak Daniela. Setuju sekali saya. Harus benar-benar untuk konsen di protokol COVID ini. Nah, kita mengikuti anjuran pemerintah bahwa saya pastikan di outlet Auto 2000, khususnya di bengkel kita ini udah melaksanakan seluruh protokol COVID yang dianjurkan oleh pemerintah. Benar. Ini mulai dari menyediakan saran cuci tangan, terus kita himbauan menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh pada seluruh pelanggan dan karyawan kita, dan pastikan juga semua area pelanggan, area kerja kita itu sudah sterilisasi. Ya Pak ya? Betul, menggunakan baik itu fogging maupun desinfektan. Itu Mbak Daniela. Jadi Auto Family saya pastikan itu ke Auto 2000 itu aman. Benar. Begitu juga buat Auto Family yang mungkin nggak sempat buat datang ke bengkel Pak ya, karena kita akan menyediakan layanan Auto 2000 home service ya Pak ya. Betul Mbak Daniela. Nah, di home service kita Auto Family, sebelum berangkat ke rumah atau ke tempat tujuan yang diservis, itu juga kita sudah lakukan pembersihan atau sterilisasi di kendaraan. Oh, gitu. Dan bahkan untuk mekanik kita yang datang ke sana, itu kita pastikan bahwa dia kondisinya sudah sehat ya Pak ya. Benar. Mungkin ini Auto Family yang di rumah juga ada yang penasaran nih Pak, apa saja Pak promo-promo bengkel yang sedang berlaku di Auto 2000? Oh iya nih, ya. Kali ini adalah bulan November ya. Nah, bulan November ini cukup ceria kelihatannya. Kalau kita lihat ya, saya doakan pertumbuhan ekonominya juga bulan ini dan kedepannya sudah semakin membaik. Nah, untuk hal itu maka Auto 2000 khususnya kita di Auto 2000 Malang dan Jawa Timur ini kita punya beberapa promosi di sini. Nah, yang pertama adalah kita kasih nih untuk Auto 2000 Family yang sudah servis rutin selama 6 bulan itu 1 liter oli gratis Mbak Daniela. Gratis 1 liter oli ya Pak ya? Betul. Itu seharga 100.000. Seharga 100.000. Lumayan nih Pak ya? Lumayan buat beli pulsa nih buat daringnya putra-putrinya Auto Family nih 100.000. Luar biasa. Terima kasih Auto Family yang sudah terbiasa untuk servis selama 6 bulan sekali. Betul. Yang kedua, kita di musim hujan ini Mbak Daniela ya, kita harus pastikan semua komponen di mobil kita ini kondisinya fit ya Pak ya? Bagus ya di situ. Terutama pada komponen ban, card wiper, terus air washer.
Oh iya, itu Nah, komponen di penting bulan ya, Pak. ini kita ada promo gledek itu. Promo gledek seperti petir ya, Pak ya? Betul. Nah, gledeknya Oke. ini apa? Karena diskon ban itu sampai dengan 27% loh. Sampai 27% ya, Pak? Iya, itu. Harga ban itu Keren. minimal bisa harga mulai dari 600 ribuan di situ. Ini. Ya. Terus berikutnya kita juga ada, kita baru kemarin kan ada Sumpah Pemuda tuh. Iya, bisa ada Nah, Sumpah sampai Pemuda, atau Pak. 2000 ini nasionalisme banget ini. Sampai tanggal 8 besok kita masih kasih promonya. Masih ada ya, Pak ya? Betul. Keren. 20% itu untuk jasa, 8% cukup cadang. Di sini. Keren. Untuk SBE seluruh kilometer. Oh, Mulai dari kilometer, 10.000 sampai dengan tak terbatas, bahkan 1 juta kilometer pun kita terima dengan keren. promo itu. Keren banget. Masih ada lagi nih, Pak? Ada untuk lagi. promonya? Ada lagi. Masih ada lagi. Auto Family yang ingin mobilnya itu tampil kinclok, ya. Kita ada namanya Kilau Toyotaku. Kilau Toyotaku. Ya, atau family bisa ke body repair kita, ya, itu dengan dapat potongan harga seharga Rp300.000, ya. 300.000. Dengan baik cash maupun menggunakan asuransi. Oke, jadi baik mantap kan? Mesin sampai bodinya kita semua ada promonya ya, Pak ya. Auto 2000. Dari mesin sampai bodi kendaraan, pokoknya Auto Family tinggal menikmati saja kendaraannya itu aman, nyaman, bagus, bersih. Keren. Betul, keren nggak? Benar. Satu lagi nih saya tambahin nih. Ada lagi nih Pak ya promonya. Semua promo di atas tadi itu ya, itu bisa dilakukan dengan cicilan 0%. Wow, hanya 0% ya Pak ya? 0% itu selama 3 bulan sampai 6 bulan menggunakan Mandiri Card dan juga BCA Card. Wah, jadi kita bisa servis kendaraan dengan pembayaran melalui cicilan ya Pak ya? Iya, bayangkan coba. Kalau Avanza saja servis 10.000, 20.000, 30.000 ya, itu habis sejuta ya. Kalau dicicil selama 6 bulan itu berapa coba pengangsuran bulanannya? Sampai 100 ribuan lah Pak ya. Nah, 100 ribuan. Berarti kita bisa mengatur keuangan kita untuk sekolah, untuk bayar pulsa, dan tidak melupakan servis kendaraan secara rutin di sini. Keren banget. Itu. Kemudian juga ini Pak, kalau misalnya ini Auto Family ada yang mau beli kendaraan Toyota, mungkin ada juga nggak Pak promo untuk penjualannya? Wah, ini barusan kita meluncurkan namanya facelift-nya Innova sama Fortuner. Benar. Ditambah lagi Yaris, benar nggak? Benar, Yaris. Nah, satu lagi produk kita juga yang terbaru adalah Corolla Cross. Oke. Nah, Auto Family yang ingin mengganti kendaraannya, menambah jumlah kendaraannya, ya, ataupun ingin sekali lagi menambah unit-unit yang baru, merasakan sensasi kendaraan baru, silakan ya kunjungi ke Auto 2000. Khususnya di Malang Raya ini ada ya bunga 3,7% dan cukup ringan sekali. Ringan sekali Pak, benar. Memiliki kendaraan sekelas Innova, ya, sekelas Fortuner, ya. Kalau Auto 2000 Family ingin dapatkan itu sekitar ya nggak banyak lah angsurannya Mbak. Nggak banyak ya Pak ya. Oke Pak, satu lagi nih Pak, kayaknya Auto Family dan penasaran juga. Gimana sih Pak caranya kalau Auto Family mau servis kendaraan, ini bookingnya bisa lewat mana ya Pak ya? Oh iya, nah Auto Family kalau ingin mengetahui promo-promo servis, terus ingin mengetahui promo-promo marketing, penjualan kita, ataupun ingin booking servis, itu mudah sekali. Ada beberapa yang bisa kita berikan solusinya. Yang pertama adalah Auto 2000 Family bisa masuk ke Digiroom, yaitu digital showroom kita. Oh, ada aplikasinya ya Pak? Itu salah satu aplikasi pertama di Indonesia untuk otomotif, ya, yang hanya ada di Auto. Keren banget. Nah, saat masuk ke Digiroom, Auto Family bisa langsung memilih yang diinginkan. Contohnya kalau servis, klik aja di situ ada servis, menu servis, booking, ya, ataupun beli spare part juga ada di situ. Semua ya Pak ya, semuanya. Atau mau beli mobil juga ada di situ langsung. Wah, semuanya terbungkus rapi dalam. Betul, bahkan itu promo-promonya banyak kalau di Digiroom itu. Oh, lebih banyak lagi ya Pak ya promonya ya Pak ya. Iya, kalau Auto 2000 Family ingin berselancar lebih dalam lagi, lebih mudah lagi, silakan masuk ke auto2000.co.id. Di websitenya langsung. Websitenya langsung, itu juga ada sama, ya. Ini untuk booking ataupun untuk mendapatkan promo-promo yang mudah di situ. Itu secara online ya Pak ya. Kalau secara offline? Nah, masih ada lagi nih Auto Family. Ya, kita punya ada namanya call center. Call centernya Auto 2000. Yaitu 1.50898. Jangan lupa Auto Family catat ya. 1.50898. Nanti ada tim kita yang akan menerima dan akan menjelaskan semua program-program ataupun keinginan Auto Family
yang ingin mengetahui tentang semua program atau booking ke Auto 2000. Keren Seperti itu, banget Kak ya Nela. Pak ya. Iya. Jadi Auto 2000 ini bukan hanya memberikan banyak-banyak promo, tapi juga memberikan kemudahan ya buat Auto Betul. family yang ada di rumah. Betul. Seru banget ya Pak ya penjelasan kita pada siang hari ini. Tapi hari ini ada yang nggak kalah seru nih Pak Andi. Kenapa? Kita akan ditemani sama salah satu tamu spesial dari Kota Malang. Ah, bener kah? Bener banget. Udah asli Siapakah Malang. dia? Cantik juga nih mbaknya Pak. Wow. Saya beruntung Oke. sekali ya hari ini ya. Beruntung banget dong Berdampingan kita dengan semua wanita cantik ya. dihadiri sama mbaknya satu ini. Terima kasih. Beliau ini adalah salah satu fifth runner up dari Miss Global Indonesia 2020. Wow, luar biasa. Luar biasa nih, Masih baru muda? banget. Masih muda dong, Oh, Pak. berarti luar biasa. Muda luar biasa ini ya. Bener, udah banyak prestasinya. Kemudian juga ini beliau juga adalah salah satu wakil kedua Mbak Yu Malang 2016, mohon maaf. Berarti beliau juga tahu benar tentang Kota Malang dan Malang Raya. Pastinya dong, Pak. Udah Pastinya asli ya. Malang, tahu juga seluk-beluknya Kota Malang ini seperti apa. Dengan tema kita kali Pas ini ya. banget. Langsung saja Pak kita sambut Boleh. dengan Kak Amel Barak. Selamat siang Kak Amel Barak. Siang Kak Selamat Amel, siang, perkenalkan selamat juga. Selamat siang Auto Family di rumah. Gimana nih kabarnya Kak Amel? Baik, alhamdulillah. Baik ya Kak ya. Ini kira-kira nih Kak Amel kegiatannya apa aja sih Kak? Kalau kegiatannya sih kesibukannya? selama pandemi ini masih ada virtual photoshoot, terus selain itu juga ada virtual fashion show, masih ya semuanya serba virtual ya karena kan Bener. Pandemi ya Kak ya. pandemi dan lain sebagainya. Jadi masih harus melaksanakan semua protokol kesehatan tapi tetap ada Betul, semuanya jadi Pak. virtual. Gitu. Oh iya ini Kak, ini kan tadi habis dibacakan ya bahwa Kak Amel ini ada salah satu runner up Miss Global Indonesia 2020 ya Kak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit, di-sharingkan sedikit nih sama Auto Family, gimana sih perjalanannya Kak Amel bisa sampai ke prestasi ini Kak? Penasaran banget pasti, kita juga Kita ingin tahu juga penasaran. nih. Iya, jadi awal mulanya sih sebenarnya di tahun 2014, jadi ikutan Gadis Sampul, itu masih SMA, sekitar SMA kelas 1, kelas 2, ikutan Gadis Sampul dan alhamdulillah dapat 40 besar, lalu kemudian setelah dari situ baru sekolah modeling, jadi dari situ sekolah modeling dulu selama 2 tahun, nah terus barusan ikut pageant-pageantan nih, dunia pageant lokal dulu, kemudian baru ke pageant nasional, jadi baru ikutan Miss Grand Indonesia, Miss Global Indonesia, Putri Tenun dan lain sebagainya. Di nasional tuh awalnya memang dari pageant lokal dulu, termasuk di Kakang Mbak Yu Malang, kayak gitu. Cukup panjang juga ya perjalanannya ya. Masih semudah ini prestasinya sudah berjibun ini Pak, Iya, udah banyak banget prestasinya Kak Amel Barak. Harus kita tiru ini ya semangatnya ya. Bener. Gitu, ya, nah sekarang ini kita mau denger nih sedikit sharing juga ini apa saja sih yang menarik dari Kota Malang khususnya dalam segi pariwisatanya. Mungkin Pak Andi sama Kak Amel bisa sedikit menjelaskan nih Pak. Boleh nih Kak Amel, tadi kita kan ngobrol-ngobrol tentang Malang ya di sini dan Malang areanya di sini. Nah, Malang ini kan terkenal satu ya dengan namanya kulinernya kan juga terkenal gitu ya. Itu kan cukup banyak kuliner yang cukup enak ya di Malang ini. Terus dua juga ada Malang ini kota pelajar. Banyak orang-orang besar yang sudah jadi cukup mapan, cukup bagus, bahkan terlahir dari kota Malang ataupun dari sekolah-sekolah yang ada di Malang di situ. Dan berikutnya kita nih yang tidak kalah pentingnya nih, Malang itu terkenal dengan kota pariwisata. Benar nggak Mel? Nah pariwisata ini cukup banyak sih ya, mulai dari wisata edukasi, ya wisata sejarah, alam bahkan cukup banyak sekali, wisata kuliner. Nah ini cukup memang harusnya ini kita perlu eksplor sedikit ini kota Malang Kak Amel. Nah kalau kota Kak Amel sendiri kan memang terlahir dari kota Malang, apalagi pernah jadi Mbak Dalela? Miss Global Indonesia 2020 sama Mbak Yu Malang ya. Mbak Yu Malang. Nah kita ingin tahu Kak Amel, gimana sih tentang Malang Raya ini dari segi pariwisatanya Kak Amel? Oke. Kalau pariwisata di kota Malang ini sendiri kan, kalau Malang itu ada Malang Raya ya. Jadi Malang Raya itu terbagi menjadi Kota Malang, lalu ada Kabupaten Malang, dan juga ada Kota Wisata Batu. Dan setiap wilayah di Malang Raya itu punya keunikan wisatanya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita mau ke pantai, ada pantai. Terus ada gunung, ada juga gunung. Kalau di Kota Malang sendiri ada wisata sejarah dan wisata kuliner. Jadi memang di Malang Raya ini macam-macam banget ya. Betul. Gitu. Jadi mau milih wisata apapun ada di Malang Raya. Ya. Gitu. Kalau dari Kak Amel sendiri nih Kak, kira-kira tempat favoritnya Kak Amel
di pariwisata Malang ini apa sih, Kak? Ya, jadi meskipun wisata di Malang tuh beragam banget, Benar. satu yang favorit Kak Amel ini adalah wisata Gunung Bromo. Gunung Jadi Bromo. karena aku tuh lebih suka ke hawa yang dingin. Jadi Benar. emang masih favoritnya sih Gunung Bromo sih, meskipun udah out of topic banget ya, udah Benar. nggak kekinian banget, cuman itu masih menjadi spot favorit. Iya, kayaknya seru kalau Bromo itu ya, banyak tempat-tempat Instagramable yang kita bisa gunakan Betul, berfoto sambil ya lihat di situ. sunrise. Iya, Pemandangannya juga luar biasa ya di Gunung Bromo ya. Nah, mungkin Kak Amel nih bisa ceritakan sedikit nih, ada nggak sih pengalaman atau problem masalah dari kendaraannya Kak Amel ketika Kak Amel liburan ini ke Bromo? Nah, sekalian juga nih, mumpung lagi di Auto 2000, sama Bener. Pandi juga expertnya ya. Wah. Nah, jadi biasanya tuh kalau misalkan Amel ke gunung, ke daerah-daerah yang menanjak, kemarin sempat juga ke daerah Ubud di Bali, kayak gitu-gitu kan, itu wilayahnya memang tanjakan terus Pegunungan, ya. iya, Nah, itu tuh gimana sih kalau misalkan naik kendaraan matic? Karena kan kalau kaum hawa nih, kayak Amel, kayak teman-teman Amel kan kebanyakan perempuan. Nah, perempuan-perempuan ini biasanya pakainya kendaraannya emang matic ya. Nah, ini kira-kira aman nggak sih? Terus apa mungkin ada tips atau gimana yang mengendarai kendaraan matic ini biar aman meskipun di tanjakan gitu. Benar-benar. Kebetulan banget Amel, ya, Pak ya. Betul. Jadi Kak Nah, Amel. Danila kan juga pakai ini kan, matic kan? Oh, enggak, Pak. Kalau saya pakai manual. Saya belum pernah pakai matic. Belum pernah pakai matic? Bener. Sama sekali? Sama sekali belum pernah. Oh, gitu. Tenang aja. Jadi kan ada tadi promosi untuk mobil baru kan ada cicilan 3,7% ya. Pengajuan saja ya, Pak ya. Pengajuannya silakan ada nanti. Bener. Nah, memang Auto Family ya sama Kak Amel juga Danila di sini. Nah, memang untuk matic ini adalah salah satu kendaraan solusi yang paling mudah dijalankan sebenarnya ya, digunakan di sini. Saya setuju sekali nih Kak Amel sama Auto Family ya, untuk cewek memang lebih suka menggunakan matic karena nggak ribet di situ ya. Jadi nggak ribet, tinggal pedal gas sama pedal rem aja atur, sama setir, maka kendaraan sudah berjalan sendiri dan diatur sendiri di situ. Benar. Ini. Nah, kalau kita ini Kak Amel, nah tadi kan Kak Amel kan ke pegunungan nih sukanya, tadi kan ke Bromo. Nah, kalau ke Bromo kalau boleh tahu Kak Amel itu biasanya melewati jalurnya yang gimana ya? Kan kita kalau di Bromo itu ada 3 jalur ya. Dari Probolinggo bisa, dari Pasuruan bisa, dari Malang juga bisa. Nah, yang paling curam kan dari Pasuruan Nongkojajar sama dari Tumpang ya. Bener ya? Kak Amel mungkin dari Tumpang ya? Dari Tumpang biasanya, emang agak naik gitu ya Pak, Gunung Bromo itu. Iya, nah ini Kak Amel ya. Jadi Auto Family ya, kalau memang ingin ke pegunungan dan itu memang jalan cukup curam ya di situ, silakan Auto Family, kita akan coba belajar sama-sama di sini ya, kita berikan informasi untuk penggunaan otomatis yang benar di sini. Nah, mungkin Auto Family kita akan mulai dari mode-mode yang ada pada transmisi otomatis. Yang pertama adalah mode P nih, Kak. Nah, ya di sini. Kalau kita lihat mode P itu adalah untuk parkir, ya, betul. Ya? Danila di sini. Jadi parkir itu kita harus gunakan pada posisi saat kendaraan itu berhenti lama di sini. Tapi jangan melupakan rem parkir, karena rem parkir itu juga berfungsi menahan beban kendaraan, terutama pada naik dan turun saat kita berhenti lama. Gitu. Tapi pastikan kendaraan kalau kita berhenti lama pada posisi P di situ. Nah, setelah itu kita mundur lagi nih, ya. Kalau kita mundur lagi itu ada namanya R. Nah, di R itu namanya R, biasanya kan manual juga ada R ya. Ada, Pak. Itu mundur, reverse ya. Nah, itu digunakan untuk posisi mundur. Nah, terus berikutnya lagi adalah N. Nah, N ini panjangan dari netral sih ya. Benar. Nah, biasanya kalau Kak Amel pengalaman nih, kalau N itu biasanya digunakan untuk apa tuh, Ayo? Biasanya di lampu merah, kalau misalkan ada lampu merah, stop, pasti langsung N. Gitu. Betul, ya. Nah, kalau Auto Family ingin berhenti sebentar, ya, itu ya sebentar lah ya untuk beristirahat sejenak, itu mengisahkan kaki, itu bisa gunakan N, supaya mobil tidak punya tenaga untuk maju dan mundur di situ. Lebih aman pada saat kita berhenti sebentar. Nah, kalau kita ingin driving itu dengan kondisi jalan normal, naik turunnya tidak begitu tinggi seperti di batu, itu kita bisa menggunakan D di situ. Nah, D ini yang paling enak dan paling mudah memang.
Jadi gimana pun kondisinya macet, ya, kosong jalannya, terus konturnya naik turun tapi yang landai, itu kita bisa pakai D dan itu akan berubah-ubah sendiri giginya Kak Amel. Jadi tidak perlu kita susah payah untuk pindah-pindahkan giginya. Ini. Nah, tadi Kak Amel kalau ke pegunungan ya, itu sudah pernah belum pakai 3, 2 atau L? Udah pernah sih, biasanya di 2 atau 3. Gitu. Rasanya gimana? Iya, kalau misalkan di 3 sih agak berat ya. Kalau di 2 sih agak lumayan ringan. Nah, itu dia. Gitu. Ya, ini. Memang kalau di 3 Kak Amel, itu sebenarnya penggunaannya sih tidak di pegunungan yang cukup curam. Ya. 3 itu memang kita gunakan untuk mendapatkan tenaga yang lebih. Ya. Pada saat kita mau menyalip kendaraan lain, atau kita ingin sensasi kendaraan lebih cepat, tenaganya lebih cepat di jalan yang normal. Tapi tidak juga memungkinkan untuk digunakan di pegunungan, tapi tidak begitu curam. Tapi kalau di Bromo yang tadi Kak Amel bilang harus lewat Tumpang ya atau lewat Nongkojajar, di situ adalah kita harus menggunakan 2 sama L. Second 2 atau L low. Ya. Kenapa harus 2 sama L? Harus tahu nggak? Karena ada engine brake-nya, Pak. Iya. Benar ya, Pak. Karena ada namanya engine brake-nya. Engine brake-nya itu seperti mobil itu meskipun nggak direm, itu seolah-olah ditahan supaya dia nggak maju, bener nggak? Benar banget, Pak. Lepas gas kan? Iya. Lepas gas otomatis kan kayak ada yang gandoli mobilnya ya. Nah itu adalah namanya engine brake. Dan engine brake ini sangat aman sekali bagi kendaraan dan juga bagi pengemudinya. Dan juga lebih awet ya untuk sistem remnya. Karena tidak terlalu banyak kita menggunakan rem selama turunan cukup terjal. Berarti gitu. Kalau misalkan jalannya agak bergeronjal, terus turunan yang curam, terus tanjakan yang curam, itu lebih baik di L sama di betul. 2. Ya. Betul. Kalau misalkan di tol gitu Pak, 3 ya berarti ya yang tadi. Boleh, kalau di tol bisa gunakan D, drive atau menggunakan 3. Kalau ingin tenaga cepet-cepetan menariknya ya, 1, 2, 3 gitu ya. Kan kita kadang-kadang kalau nyalip kan kepingin cepet ya di situ. Iya, kok lama sih mobil depan ini mau kerasa susah nih ya. Ya, karena kalau pakai D itu kelamaan turun naiknya. Yeah. Nah kalau pakai 3 cepat dia akan langsung bisa nyalip kendaraan. Atau kita gunakan power kalau di Innova atau di Fortuner ada power tuh, tombol aja powernya maka tarikannya lebih cepat di situ. Kalau di tol sama di jalan normal ini. Iya, ingetin lagi Pak. Ini tentunya bukan saya sama Kak Amel aja nih yang penasaran. Pasti auto family yang di rumah juga penasaran ya Pak ya. Oh boleh. Nah kalau ada auto family yang ingin memberikan pertanyaan, bila langsung berikan pertanyaan di kolom komentar ya, karena kita ada hadiah menarik ini Pak, buat auto family yang memberikan pertanyaannya yang terpilih ya. Seru banget ya. Jadi langsung aja ya, tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti kita akan pilih pemenangnya. Oke? Boleh silakan untuk family kalau mau menanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke. Lumayan juga ya hadiahnya sekitar 100.000 ya. Oh iya benar Kak. Untuk hadiahnya adalah voucher GoPay 100.000 untuk 3 orang terpilih. Mantap ya di situ. Ini. Ya, gimana Kak Amel kalau mobil Matic itu Kak Amel gunakan keseharian itu rasanya gimana? Iya kalau misalkan Matic sih emang lebih enak kalau misalkan di kota ya. Jadi di kota-kota yang traffic yang macet kayak misalnya di Jakarta kayak gitu-gitu ya. Terus kalau misalkan manual sih lebih enaknya di tol jadi biar lebih kenceng. Cuman tadi udah dibilangin sama Pak Andi kalau di tol pakai Matic bisa pakai 3. Betul. Nah itu informasi baru. Oh iya, mau nanya juga dong sama Pak Andi kira-kira bedanya transmisi dari manual sama Matic itu apa sih? Terus untuk perawatannya gitu-gitu beda nggak sih? Nah. Kak Amel sama auto family ya di sini untuk manual sama Matic itu berbeda jauh sebenarnya. Nah, kalau manual itu bagian komponen dari koplingnya yaitu sebagai pemindah daya putaran antara mesin sama ke roda itu ada komponen kopling tapi dia di luar letaknya. Jadi istilahnya kering lah ya di situ karena kan di luar kering di situ. Sedangkan kalau Matic itu jadi satu koplingnya ya dari satu di transmisinya. Dengan giginya jadi satu dan juga itu dilumasi oleh oli. Ini. Nah, maka itu perawatan juga berbeda. Nah, kalau perawatan di manual cukup banyak yang dilakukan untuk perawatan pengecekannya di situ. Mulai pemeriksaan visual, pengukuran ya. Terus berikutnya juga penyetelan ya di situ. Bahkan kalau salah penggunaan di manual itu juga contohnya nih kalau di manual itu kadang-kadang kita sering menaruh kaki ya itu di pedal kopling.
Ya meskipun setengah-setengah ya itu akan mempercepat keausan. Nah, tapi kalau di Matic kita kan nggak ada koplingnya tuh benar ya. Kaki kiri kan kosong. Jadi di Matic itu dia lebih perawatannya lebih simpel juga di situ bagi pemilik kendaraan maupun juga bagi kita di Auto 2000 di sini. Karena di Matic itu kita bisa lakukan pemeriksaan itu hanya ada pada kualitas dari minyak yang ada di dalam Matic-nya itu. Terus yang kedua adalah bagaimana dia pergerakannya. Yang terakhir adalah bagaimana dengan kontrolnya, yaitu dengan kontrol elektronik di situ. Nah, perlu diingat ini Auto Family sama Kak Amel sama Danela di sini ya. Nah, Matic kita ini kan dikontrol secara elektronik ya. Nah, maka kenapa dilakukan perawatan secara rutin ya? Itu karena Matic ini seperti handphone juga kalau elektronik itu. Kalau handphone kita ini kan kadang-kadang ada kalau pernah buang memori penuh gitu ya. Iya, benar. Itu kita hapus ya, kita hilang. Harus hapus. Fungsinya supaya refresh lagi, biar nggak berat gitu ya, berat. memorinya ya, itu. Memorinya biar refresh lagi. Jadi nggak banyak memori yang tersimpan di situ. Benar. Sama di kendaraan juga sama, karena basicnya adalah komputer ya, maka dia juga akan menyimpan memori yang tidak diperlukan. Nah, kalau ke Amel ke Auto 2000 untuk servis setiap 6 bulan sekali, itu akan kita kembalikan ke awal memorinya. Jadi kita hapus memori yang memang tidak digunakan, yang memori digunakan aja untuk kontrol supaya kendaraan itu bisa cepat ya, efisien, aman, gitu. Itu Kak Amel ini. Terus kalau misalkan kendaraan Matic ini kan selalu terus-menerus mengalami pembaruan teknologi ya Pak ya? Oh betul. Kira-kira teknologi yang paling update sekarang di kendaraan Matic itu apa sih? Nah, ini Daniela pasti harus tahu ini. Benar, ya. harus tahu, dan Auto Pak. Family juga harus tahu teknologi tentang Matic ini. Ya. Matic ini awalnya tahun 87 itu diperkenalkan oleh Toyota melewati mobil namanya Cressida. Ya, jadi sebelum Crown ada Cressida di situ tahun 87. Tapi itu masih Matic-nya konvensional. Jadi belum ada elektroniknya sama sekali. Ya. Setelah itu sekitar tahun 2000-an ke atas itu sudah ada namanya ECT, Electronic Control Transmission. Nah, itu sudah nama elektroniknya nih di situ. Ya. Nah, setelah itu naik lagi yaitu menggunakan Super ECT. Ya, Super ECT berarti kalau super kenceng, super irit, super efisien, ya, super mudah ya di sini. Nah, super ECT itu tahun 2006, 2008 sampai sekarang juga masih ada Super ECT ini. Nah, ada ini masih yang satu lagi nih. Yang sekarang yaitu menggunakan continuous atau menggunakan CVT. Nah, bedanya apa sih antara CVT sama ECT di sini? Kalau ECT itu bertingkat, Kak Amel. Mungkin Kak Amel saat mengendarai kendaraan pernah nggak ada kayak perpindahan gigi gitu rasanya? Ya, masih ada kerasa kalau dari 2 ke 3 gitu masih ada kayak gitu. Iya, itu pasti menggunakan ECT berarti. Di situ. Jadi yang terbaru sekarang perpindahannya udah nggak kerasa ya Pak? Nggak kerasa karena menggunakan CVT. CVT continuous smooth, tiba-tiba udah kenceng kita. Wah. Di situ. Keren kan? Iya. Nah, itu ada memang beda kendaraannya Kak Amel, memang peruntukannya. Kalau kendaraan yang memang untuk kenyamanan ya, itu memang menggunakan CVT rata-rata. Tapi kalau memang itu kendaraan itu untuk bebannya cukup berat ya, itu digunakan untuk serbaguna seperti MPV, Innova, Avanza itu menggunakan ECT di situ penggunaannya. Nah, itu Auto Family. Jadi silakan Auto Family silakan pilih mana yang diinginkan, bisa pakai CVT atau pakai ECT. Oke. Terus kalau misalkan kita males perawatan nih Pak, biasanya kan orang-orang ada yang males gitu ya perawatan. Itu kira-kira dampaknya apa sih? Terus mau nanya juga, kira-kira kendaraan Matic itu lebih boros nggak sih Pak? Nah, ini ya. Kalau kita Matic itu kan saya sudah jelaskan ya di sini. Matic itu tetap ya, meskipun tadi cukup mudah kendaraannya, cukup efisien ya di situ, itu tetap ada namanya perawatan. Nah, perawatan itu Auto Family harus lakukan selama setiap 6 bulan atau setiap 10.000 kilometer sekali harus ada perawatan berkala di situ. Nah, kita akan lakukan pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan kualitas oli tadi di Matic-nya. Terus berikutnya adalah pemeriksaan di kondisi pergerakan Matic-nya di situ. Ya, kondisinya apakah di PRND ya 2L-nya normal tidak.
di situ. Yang berikutnya yaitu di kelistrikannya tadi itu. Gitu. Nah, kalau begitu kalau yang kedua apa? Kira-kira boros atau enggak? Nah, boros enggak itu. Jadi kan kalau boros enggak itu kan mungkin image selama ya. Betul. Iya, persepsi Kalau orang Amel gitu. sendiri sih juga pakai Innova yang diesel itu irit-irit aja sih sampai Irit aja sekarang, kan? Pak. Iya. Itu Iya, ya. benar. Kalau Innova sudah pakai Super ECT. Iya. Oh. Karena di transmisi sekarang ini yang diutamakan adalah satu, efisiensi bahan bakar. Yang kedua adalah tetap bertenaga. Yang ketiga adalah kenyamanan di situ. Jadi jangan khawatir Kak Amel sama tuh family untuk milih Matic sebagai pilihan kendaraan ya. Karena sekarang ini sudah cukup efisien lah untuk digunakan sehari-hari. Justru teknologi harus kita manfaatkan ya Pak ya. Betul. Ini. Yang penting kita harus selalu rajin ya Pak, servis berkala untuk kendaraan Toyota kita. Ya. Benar. Nah sekarang kita lihat nih pertanyaan dari Auto Family yang ada di rumah. Untuk pertanyaan pertama langsung saya bacakan ya dari akun @2020riamelo. Untuk saat ini produk atau promo bengkel yang paling best seller ini apa sih Pak Adi? Oke, nah terima kasih untuk akun @2020riamelo ya di sini. Ya. Nah untuk promo yang paling besar best seller saat ini adalah kalau kita lihat di bulan ini, tadi Gledek. Ya. Karena apa? Kita sudah mulai masuk ke musim hujan. Benar, Pak. Hujan ini kita ada diskon namanya 27% untuk komponen ban di situ. Jadi Auto Family silakan ya, persiapkan di musim hujan ini supaya kondisi kendaraannya aman. Benar, ya, dengan mengunjungi 2000 kita ada Gledek itu tadi ya, Pak ya. Benar. Nah, yang kedua jangan lupakan bodi kendaraan kita harus mulus. Benar. Di situ dengan promo 300.000 Kilau Toyotaku. Ya. Jadi kita punya namanya Kilau Toyotaku itu Auto Family. Jadi kalau ingin tetap kinclong kendaraannya, kita ada potongan 300.000 ataupun 1 kali OR kalau pakai insurance di situ. Ini. Baik, jangan lupa ya Auto Family ya, promo-promo yang sedang best seller ini apa aja. Nah, untuk pertanyaan kedua mungkin bisa dibantu bacakan dari Kak Amel? Boleh. Jadi dari akun @beninugroho.mr, bagaimana tips dan triknya pengendaraan manual maupun matic yang baik dan benar ketika melewati Malang atau pegunungan? Nah, terima kasih untuk Beni Nugroho ya di sini. Untuk kita pakai manual, sebenarnya sih kalau manual sama matic saya lebih suka pakai matic di pegunungan itu. Ya, karena kita bahas tadi ya, lebih mudah ya, kita pakai 2 atau L, maka kendaraan akan bisa naik sendiri dengan mudahnya tanpa kita memikirkan apakah kendaraan ini nantinya kuat atau tidak itu. Karena secara matic secara ini ya, sistem ya, itu dia akan semakin kita pelan maka tenaganya jadi semakin besar. Kalau matic itu ya, semakin berat maka tenaganya semakin besar sehingga dia akan lebih mudah naik di situ. Nah, kalau manual ini yang memang harus dibutuhkan skill yang lebih tinggi lagi ini. Betul. Auto Family ya di situ. Harus tengah kopling itu ya Pak, harus nahan-nahan. Nah, ini dia ya, mungkin Auto Family ya yang manual ini ada sedikit satu tipnya ya di situ bagi saya ya. Kalau mau naik ke pegunungan yang cukup curam pakai manual ya, itu satu ya. Jangan suka menggunakan seperti tadi setengah kopling, malahan itu tidak dianjurkan setengah kopling. Gitu. Ya, di situ. Nah, kita harus tahu dulu ya jalur mana yang kita lalui, seberapa tanjakannya, kalau perlu searching dulu di situ di internet ya. Nah, setelah itu kita harus sebelum naik mendingan kita turunkan dulu kecepatannya. Bisa pakai gigi 1 atau gigi 2. Setelah itu tahan pada RPM ya, pada momen maksimal. Kalau bensin itu antara 3.000 sampai 4.000. Dan jangan dinaikkan sama jangan diturunkan RPM-nya. Karena tenaga yang paling besar itu ada pada RPM tersebut. Kalau Anda naikkan menjadi 5.000, 6.000 memang kencang suaranya gitu ya. Tapi tenaganya nggak ada tenaganya. Gitu. Sudah hilang. Betul. Coba Kak Daniela kalau mukul gini ya. Mukul itu kan kalau gini kan kencang. Iya. Kalau mukulnya gini. Ya. Oh iya, benar. Nggak terasa kan? Dipukul 1000 kali pun saya juga nggak terasa kalau gini. Tapi kalau sekali kencang gini, geblak langsung itu. Nah, itu perumpamaan kalau kita menggunakan manual di pegunungan. Kalau matic nggak usah dipikirkan, karena otomatis dia akan jalan di situ Kak Daniela. Gitu ya Pak ya. Langsung di pertanyaan ketiga ini mungkin kami bisa bantu lagi Kak, tuh bacakan. Jadi ada pertanyaan lagi dari akun Renkar Malang.
untuk kendaraan Matic bagi pengguna di area pegunungan seperti Malang dan Batu, pengantaran di Matic, baik Sari bisa dibantu nggak? Saya bantu ya Kak. Untuk kendaraan Matic bagi pengguna di area pegunungan seperti Malang dan Batu, penggantian oli Matic itu baiknya setiap berapa kilometer ya Pak? Penggantian oli Matic-nya ya, penggantian oli masing-masing oli Matic-nya. Oke, Auto Family. Nah, untuk Matic ini memang harus dilakukan penggantian secara rutin ya di situ. Nah, ada beberapa jenis oli yang digunakan pada oli transmisi Matic ini sesuai dengan kecanggihan teknologi yang digunakan pada Matic yang tadi itu, mulai dari konvensional, ECT sampai dengan CVT yang terbaru ya di situ. Nah, untuk yang masih menggunakan konvensional itu penggantiannya setiap 40.000 km. Nah, kalau menggunakan ECT ya itu penggantiannya setiap 80.000 km. Kalau dia super ECT sama yang CVT tadi itu harus penggantiannya setiap 100.000 km. Tapi nggak mengikat itu ke Amel sama tuh family ya. Kita lihat juga kondisi penggunaan sehari-harinya. Kalau sehari-harinya kondisinya kendaraan itu di beban yang berat atau setiap hari Surabaya Malang, Jakarta Surabaya seperti trayek kendaraan bis atau umum, itu pasti lebih cepat penggantiannya. Karena kan termasuk penggunaan yang di medan berat di situ. Nanti pastikan Auto Family harus memastikan hal itu masuk ke Auto 2000 untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Benar. Jadi emang harus di Auto 2000 juga ya Pak, karena semuanya udah paham banget, udah expert banget, mulai dari olinya yang mana yang harus digunakan sesuai dengan mesinnya. Benar banget Kak. Jadi cuma Auto 2000 yang expert di bidang ini. Pastikan untuk servis selalu di Auto 2000 seperti itu. Benar-benar seru banget ya. Jadi Pak Andi tadi sudah menjelaskan ya Kak Amelia bagaimana sistem, komponen, dan juga pengoperasian Matic yang benar. Nah, kita juga ucapkan selamat nih buat 3 pemenang yang sudah dibacakan tadi pertanyaannya ya. Nah, mungkin dari Pak Andi sendiri punya tips dan trik ya, khusus dari Pak Andi sendiri untuk melewat transmisi Matic Auto Family di rumah. Semuanya ya di sini. Ada beberapa ya tips dan tip yang akan saya sampaikan. Saya sedikit rangkum tadi yang dari awal. Untuk penggunaan Matic ini, yang pertama adalah saat menggunakan kendaraan untuk selalu menggunakan dengan mode yang benar. Tadi, kalau memang butuhnya di D untuk kondisi jalan yang normal, ya gunakan D saja, kan itu lebih mudah dan lebih efisien. Tapi kalau jalannya menantang seperti pegunungan dan mungkin ke pantai yang jalannya cukup curam, silakan gunakan 2 atau L, itu lebih aman dan lebih safety di situ. Aman bagi kendaraan, aman juga bagi pengemudinya atau penumpangnya di situ. Ini. Dan berikutnya adalah ini yang sering kali saya lihat ya, beberapa kendaraan Matic masuk ke bengkel itu terjadi slip atau rusak di situ. Oke. Benar, pakai manual Pak. Kan kalau saya lihat Kak Daniela kalau parkir di belakang itu ya, saat mau parkir mundur lagi, mau mundur, itu mobilnya masih jalan, terus tiba-tiba dimundurin, bener nggak? Benar. Itu. Atau mau maju, tapi mobilnya masih mundur, terus dimajuin, ya, karena pakai kopling manual kan. Nah, di situ akan lihat, kalau kita akan lihat di situ ya, akan di Matic itu yang tidak benar, karena itu akan merusak komponen di Matic-nya. Jadi harusnya kita berhenti dulu ya, setelah itu baru kita pindahkan di situ. Ini. Oke, begitu ya Pak ya. Yang terakhir adalah ya jangan lupa Auto Family selalu servis ya di Auto 2000 terdekat. Benar, itu yang penting ya Pak ya. Itu. Nah, ingetin lagi nih juga buat Auto Family, kalau misal Auto Family nggak sempat buat datang ke bengkel, buat Kamil juga ini biasanya kita kan ada layanan Auto Home Service ya Pak ya, yang bajunya kayak saya pakai ini Pak. Oh, keren. Benar, jadi Auto 2000 Home Service siap untuk melayani Anda dimanapun Anda berada. Oke. Jadi udah bisa datang ke rumah gitu ya? Benar Kak Amel, nanti datang langsung ke tempatnya. Nah kira-kira tuh ada biaya tambahan nggak sih Pak? Atau gimana? Soalnya biasanya kan kalau misalkan datang ke rumah ada biaya transport atau apa gitu. Iya. Terima kasih Kak Amel sama Auto Family yang sudah menggunakan THS kita ya di situ. Nah jangan khawatir ya, THS kita ini kalau dipanggil ke rumah baik lewat Digiroom
maupun booking lewat 1598 ya, itu tanpa ada biaya tambahan. Wah, keren banget. Jadi hanya yang ditagihkan hanya jasa sama spare part. Sama dengan yang berarti sama aja kalau kayak kita datang ke bengkel Betul, biasa ya Pak ya. betul. Wah, keren Jadi banget. jangan khawatir atau family ya, di sini kita di Malang Raya ada 15 THS ya, di Jatim ada 81 THS, di nasional ada 400 THS. Dimanapun atau family ada, kita akan layani. Keren. Benar. Apalagi di masa pandemi gini mungkin kita Benar. males keluar, males buat ketemu sama orang gitu, bisa orangnya yang datang ke rumah ya Pak ya. Betul. Lebih Benar, aman Pak. juga. Lebih aman. Apalagi udah dipastikan ya tadi teknisi THS-nya dalam kondisi sehat ya Pak ya. Betul. Oke, baik, seru banget ya talk show kita pada siang hari ini. Tapi tak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Amel Barek yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dan juga mau sharing sedikit tentang pengalamannya pariwisata di Malang. Nah mungkin ini Kak Amel ada pesan-pesan buat Auto Family ataupun untuk followersnya yang ada di rumah? Iya, pokoknya buat semua Auto Family, buat teman-teman juga, ini jangan lupa mempercayakan keamanan kendaraan kalian cuma di Auto 2000. Jadi untuk servis, untuk apapun itu, percayakan Auto 2000 aja pokoknya. Udah bersih, juga aman, pokoknya semuanya lengkap deh di Auto 2000. Oke, kalau dari Pak Andi sendiri, mungkin ada pesan-pesannya Pak? Kalau saya sih satu aja ya untuk Auto Family sama Amel sama Danela ya. Kalau punya mobil Toyota, ingat servis, ingatnya Auto 2000. Oke, ingat servis, ingatnya Auto 2000. Terima kasih untuk waktunya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Andi juga, buat Kak Amel, juga Auto Family di rumah, juga kepada pemenang tadi yang sudah dibacakan pertanyaannya. Nanti ditunggu ya untuk DM dari tim admin Auto 2000. Oke, akhir kata saya Danela mengucapkan terima kasih. Be safe dan selalu sehat dimanapun Anda berada, Auto Family. Dan sampai jumpa di Tanya Bengkel berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.